Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya anak-anak pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Pada kesempatan malam hari ini Bapak akan menerangkan salah satu dari Nabi dan Rasul yang sangat perlu kita teladani dari kisah ini, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini mungkin adik-adik sudah pada tahu ya kisah Nabi Ibrahim. Mungkin ada yang sudah tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu. Semoga yang sudah tahu bisa menjadikan ini sebagai tauladan ataupun pengingat kepada kita semua, dan yang belum tahu semoga dapat bermanfaat. Seperti itu. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Khalilullah. Khalilullah itu artinya adalah kekasih Allah. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Yaitu karena kedekatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Nabi Ibrahim termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi. Apa itu Nabi Ulul Azmi? Nabi Ulul Azmi adalah Nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang sangat luar biasa. Apa saja ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dikisahkan pada zaman dahulu ya, di tempatnya itu ada di Babilonia. Kalau adik-adik membuka di peta ya, itu sekarang namanya bukan Babilonia lagi, tetapi namanya adalah Irak. Namanya apa? Irak ya. Pada zaman dahulu ya, hiduplah raja yang bernama Namrud. Raja Namrud ini selain mengaku bahwa dirinya adalah raja, Raja Namrud ini juga mengaku bahwa dirinya itu adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, pada suatu malam Namrud ini bermimpi bahwasannya seluruh kerajaannya itu luluh lantak. Seluruh kerajaannya itu hancur lebur. Maka pada keesokan harinya Namrud pun mengumpulkan semua penasihat-penasihat kerajaan. Dan di antara penasihat kerajaan Namrud itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim, yaitu yang bernama Azhar. Azhar ini selain menjadi penasihat Namrud, beliau juga bertugas untuk membuatkan patung-patung yang akan disembah oleh masyarakat Babilonia. Ya. Kemudian pada malam itu Namrud mengumpulkan seluruh penasihatnya. Kemudian menceritakan apa yang telah ia lihat di dalam mimpinya. Maka salah seorang di antara penasihat Namrud mengatakan bahwasanya akan ada seorang laki-laki yang akan meluluh lantakkan kekerajaannya Namrud. Maka pada saat malam itu juga Namrud memerintahkan seluruh pasukan kerajaan untuk memeriksa siapa saja bayi yang terlahir ataupun yang masih balita di Babilonia yang laki-laki, maka harus disembelih, maka harus dibunuh. Itulah kekejaman Namrud. Maka mendengar statement tersebut, Azhar yang saat itu memiliki bayi yang bernama Ibrahim segera pulang menemui istrinya. Kemudian Azhar bermusyawarah kepada istrinya, bagaimana ini Namrud ini telah memberikan instruksi yang sangat kejam sekali, yaitu membunuh seluruh anak laki-laki yang ada di Babilonia. Maka kemudian
setelah bermusyawarah dengan istrinya Azhar, kemudian Nabi Ibrahim pun dilarikan keluar dari wilayah Babilonia. Selang beberapa tahun, kemudian Nabi Ibrahim beranjak anak-anak. Maka ketika itu Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, kenapa masyarakat Babilonia ini selalu menyembah patung-patung? Padahal patung-patung ini tidak dapat memberikan manfaat ataupun madharat kepada mereka." Maka kemudian Azhar pun mendiamkan Nabi Ibrahim. Maka seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Ibrahim menyendiri pada malam hari. Beliau melihat bintang-bintang, lalu kemudian, mungkin ini adalah Tuhanku. Maka ketika itu pada keesokan harinya, ternyata bintang-bintang itu hilang. Kemudian pada keesokan malam harinya, Nabi Ibrahim melihat ada bulan. Oh, ini mungkin Tuhanku karena ini lebih besar. Maka kemudian bulan pun hilang. Maka kemudian di hari yang ketiga, Nabi Ibrahim mendapati ada matahari yang lebih besar. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, mungkin ini adalah Tuhanku karena ini jauh lebih besar daripada yang kemarin. Maka kemudian matahari pun hilang. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi dan rasul yang bertugas untuk berdakwah kepada masyarakat Babilonia. Akan tetapi selalu mendapatkan penolakan. Lalu apakah Nabi Ibrahim itu berhenti berdakwah? Tentu tidak. Lalu Nabi Ibrahim mendatangi kuil, yaitu tempat masyarakat Babilonia itu menyembah para berhala-berhala. Maka di situ Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh berhala yang ada di dalam kuil tersebut, kecuali berhala yang terbesar, yaitu berhalanya Namrud. Maka kemudian kampak yang dipakai Nabi Ibrahim untuk menghancurkan para berhala tersebut dikalungkan ke lehernya patungnya Raja Namrud. Maka pada keesokan harinya, ketika masyarakat Babilonia hendak melaksanakan ibadah, hendak memberikan sesajen dan ibadah kepada para patung-patung, alangkah terkejutnya ketika itu patung-patung telah hancur, patung-patung telah berantakan, luluh lantak, tidak tersisa kecuali yang terbesar. Maka seketika itu salah seorang di antara mereka mengatakan, ini pasti olah seorang laki-laki yang bernama Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun dipanggil oleh salah seorang warga dari masyarakat Babilonia. Maka kemudian Nabi Ibrahim setelah disidang oleh masyarakat Babilonia, beliau mengatakan, kenapa kalian menuduh saya melakukan hal ini? Bukankah kapaknya itu terletak di tangan ataupun di leher patung yang terbesar? Maka tanyakanlah kepada patung yang terbesar. Maka ketika itu masyarakat Babilonia pun terdiam. Mereka yakin bahwasanya patung tidak pernah bisa memberikan manfaat ataupun madarat kepada mereka. Dan patung tidak bisa sedih, patung tidak bisa marah, ya. Karena patung ya benda mati gitu. Maka kemudian salah seorang di antara masyarakat Babilonia mengatakan, "Wahai Ibrahim, pasti aku akan melaporkan kamu kepada raja kami, yaitu Namrud." Maka kemudian apa kata Ibrahim? Tidak usah kamu laporkan, saya yang akan langsung mendatangi Raja Namrud. Maka ketika Nabi Ibrahim menghadap kepada Namrud, saat itu Namrud sedang disembah oleh para pengikutnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Namrud, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, yang menghidupkan dan yang mematikan." Maka kemudian apa kata Namrud? Namrud mengatakan kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, saya pun bisa menghidupkan dan bisa mematikan." Maka kemudian Raja Namrud memerintahkan kepada pengawalnya
untuk menangkap dua orang yang berada di depan istana. Maka kemudian ketika ditangkap, yang satu dipenggal lehernya dan yang satunya lagi dibiarkan bebas. Lihatlah Nabi Ibrahim, lihatlah Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Tentu ini adalah sebuah kebodohan, karena yang sebelumnya itu adalah orang yang hidup dan yang satunya dibunuh oleh Namrud dan yang satunya lagi dibiarkan pergi oleh Namrud. Maka ketika itu Jibril alaihi salam turun, ya, memberitahukan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya Namrud ini sudah sangat keras kepala sekali, maka tantanglah dia dengan apa-apa yang ada di langit. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada Namrud, wahai Namrud, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu Allah menerbitkan matahari dari timur ke barat. Apakah kamu bisa merubahnya, menerbitkan dari barat ke timur? Maka ketika itu Nabi Ibrahim ditangkap oleh pengawal kerajaan dan Namrud merasa marah dan malu karena di hadapan para pengikutnya. Maka kemudian Nabi Ibrahim ditangkap dan dipenjarakan. Singkat cerita, setelah Namrud berdiskusi dengan para pengawalnya, dibakar oleh Namrud, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api itu untuk dingin sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Faqala ta'ala, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai api, dinginlah kamu dan jadikanlah kamu keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, beliau tidak merasakan panas, bahkan beliau merasakan dingin dan selamat dari kobaran api tersebut. Maka ketika sudah selesai, api itu padam, Nabi Ibrahim pun pulang ke rumahnya dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor lalat untuk membunuh Raja Namrud, yaitu dengan cara lalat itu menyelip ke hidung Namrud kemudian sampai ke otaknya. Maka kemudian selang beberapa hari Nabi Ibrahim pun berhijrah, berhijrah bersama dengan istrinya yaitu Sarah. Berhijrah beliau ke Mesir, kemudian Palestina, kemudian Suriah sampai ke Mekah. Ada sebuah cerita ketika beliau singgah ke Mesir. Di Mesir itu ada seorang raja yang sangat zalim luar biasa, yaitu kerjaannya adalah mengambil istrinya orang. Ya, kemudian ketika itu Sarah pun diambil oleh Raja Mesir. Maka ketika Raja Mesir itu hendak menggauli Sarah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadab raja tersebut, yaitu dengan menjadikannya lumpuh. Maka kemudian Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan, lalu kemudian raja tersebut disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Sarah diberikan hadiah berupa budak kepada Sarah, yaitu Hajar. Jadi Hajar itu awalnya adalah seorang budaknya Sarah. Maka kemudian selang beberapa tahun, ketika Nabi Ibrahim sudah beranjak tua, namun saat itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Maka kemudian dengan kerelaan hati, seorang istri yaitu yang bernama Sarah memberikan budaknya yaitu Hajar agar bisa dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun singkat cerita menikahi Hajar. Kemudian Hajar mengandung anak yang bernama Ismail. Maka kemudian selang beberapa tahun ketika Nabi Ismail sudah mulai beranjak remaja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Maka dengan kerelaan hati, karena beliau adalah orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun mematuhi perintah Allah, yaitu hendak menyembelih Ismail. Maka ketika itu Nabi Ismail digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing ataupun domba yang sangat besar.
Maka sejak saat itulah syariat kurban ya disyariatkan. Maka kemudian selang beberapa tahun Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Maka kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil manusia agar mau berhaji ke Makkah. Itulah kisah dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan bagi kita semua yang mendengarkan kisah tersebut. Dan marilah kita akhiri perjumpaan kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.